Borussia Dortmund kembali membuat kejutan di Liga Champions musim ini. Setelah berhasil menyingkirkan tim kuat asal Spanyol Atletico Madrid di babak perempat final lalu, kini tim asuhan Edin Terzic kembali berhasil menyingkirkan salah satu tim favorit juara UCL tahun ini, Paris Saint-Germain. Sudah unggul agregat 1-0 berkat kemenangan di leg pertama yang digelar pekan lalu, Di Borussen benar-benar memanfaatkan keunggulannya itu saat bertandang ke Parc des Princes untuk menjalani leg kedua. Yuk, simak ulasan bagaimana Borussia Dortmund berhasil menyingkirkan Paris Saint-Germain di semifinal Champions League musim ini. Sebelum menyaksikan video ini lebih lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tetap update dengan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum yang diketahui oleh para penggemar sepak bola di seluruh dunia, bahwa Borussia Dortmund adalah tim yang paling tidak diunggulkan untuk meraih trofi UCL musim ini dibandingkan para tim semifinalis lainnya. Jangankan untuk meraih si kuping besar, Jadon Sancho dan kawan-kawan bahkan awalnya tidak diunggulkan untuk bisa melewati hadangan Atletico Madrid di babak perempat final lalu. Di babak semifinal, Borussia Dortmund harus menghadapi salah satu tim kuat favorit juara, yaitu Paris Saint-Germain. Dan tentunya, Dortmund kembali tidak diunggulkan untuk bisa lolos. Walaupun kembali tidak diunggulkan, Di Borussen berhasil meraih kemenangan 1-0 pada leg pertama yang dimainkan di Signal Iduna Park melalui gol Niklas Füllkrug. Menjelang leg kedua yang akan bergantian dimainkan di kandang PSG, Super Komputer Opta merilis prediksi persentase peluang 4 tim yang berada di babak semifinal untuk meraih trofi UCL musim ini. Super Komputer Opta memprediksi peluang terbesar untuk meraih si kuping besar musim ini tentu saja dimiliki oleh Real Madrid, yang sering disebut sebagai rajanya UCL dengan 36%. Diikuti PSG dengan 30%, lalu ada Bayern Munchen dengan 20%, sedangkan Dortmund berada di urutan terakhir dengan hanya 14%. Walaupun unggul di leg pertama, namun Dortmund kembali tidak diunggulkan untuk bisa menang melawan Kylian Mbappe dan kawan-kawan di leg kedua, apalagi sampai lolos ke final UCL musim ini. Super Komputer Opta memprediksi PSG memiliki persentase peluang untuk memenangkan pertandingan ini sebesar 60,6%, berbanding 19% milik Dortmund, sedangkan sisanya adalah peluang hasil imbang. Sedangkan untuk siapa yang lolos ke Wembley nanti, Super Komputer Opta memprediksi PSG lebih diunggulkan dengan persentase peluang lolos sebesar 63%, berbanding 37% untuk Borussia Dortmund. Bertandang ke Parc des Princes semalam, Dortmund berhasil mengalahkan PSG dengan skor akhir 0-1 dan unggul 0-2 secara agregat dari tim asuhan Luis Enrique itu. Gol semata wayang dalam pertandingan ini dibukukan oleh bek senior Dortmund asal Jerman, Mats Hummels. Hummels yang menjadi bagian dari skuad terbaik Borussia Dortmund di bawah kepemimpinan Jurgen Klopp pada tahun 2013 lalu berhasil memimpin lini pertahanan di Borussen agar mampu meredam serangan bertubi-tubi yang diberikan oleh Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, dan Gonzalo Ramos yang berada di lini serang PSG. Dilansir dari Fotmob, lini pertahanan Dortmund yang juga dikawal oleh pemain keturunan Indonesia yakni Ian Maatsen berhasil 48 kali memenangkan duel dan 12 kali memenangkan bola udara, yang mana catatan itu lebih unggul dibandingkan PSG. Selain itu, lini pertahanan di Borussen juga tampil lebih solid dibandingkan Les Parisiens dengan berhasil melakukan 12 kali intercept, 8 kali blok, dan 42 kali clearance. Dengan penguasaan bola 70% berbanding 30%, PSG jauh lebih mendominasi pertandingan daripada Dortmund. Selain itu, tim asuhan Luis Enrique juga berhasil menciptakan 3,25 XG berbanding 0,74 XG milik Dortmund. Walaupun dimainkan di Parc des Princes, bisa dikatakan Dewi Fortuna tidak berpihak pada Les Parisiens. Bagaimana tidak? Selama 90 menit pertandingan, PSG melepaskan 30 tembakan ke gawang Dortmund. Namun 4 tembakan mengenai mistar dan hanya 5 tembakan yang benar-benar mengarah ke gawang Dortmund. Itu pun semuanya berhasil diselamatkan oleh Kobel yang berada di bawah mistar gawang. Kemenangan Borussia Dortmund atas PSG dini hari tadi mengantarkan Di Borussen untuk pertama kalinya sejak 11 tahun terakhir ke final Champions League. Sebelum ini, Dortmund terakhir kali berhasil mencapai partai puncak untuk memperebutkan si kuping besar pada musim 2012-2013. Saat itu, Di Borussen yang masih dilatih oleh Jurgen Klopp dan diperkuat oleh sejumlah pemain bintang seperti Ilkay Gundogan dan Robert Lewandowski harus takluk 1-2 dari rival abadi mereka, Bayern Munchen dengan skor akhir 1-2. Gol Mario Mandzukic dan Arjen Robben yang saat itu hanya berhasil dibalas melalui penalti Ilkay Gundogan memupuskan harapan Dortmund untuk meraih trofi UCL dalam final yang saat itu juga dimainkan di Wembley Stadium. Walaupun sudah 11 tahun berlalu,
Borussia Dortmund kini akan kembali ke Wembley sebagai finalis UCL dengan diperkuat dua pemain yang juga memperkuat mereka 11 tahun yang lalu. Mereka adalah Marco Reus dan Mats Hummels. Khusus bagi Reus, pertandingan di Wembley ini akan menjadi pertandingan terakhirnya mengenakan seragam kebanggaan kuning hitam. Pemain asal Jerman itu memutuskan untuk meninggalkan Signal Iduna Park di akhir musim nanti setelah 12 tahun setia mengabdi pada Borussia Dortmund. Selamat untuk fans Borussia Dortmund di Indonesia maupun di seluruh dunia yang berhasil mencapai final UCL lagi. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah final UCL tahun ini akan kembali menampilkan All German Final? Atau Real Madrid yang akan menyusul Borussia Dortmund di Wembley nanti? Tulis di kolom komentar ya.